Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang bab 8, yaitu belajar surat Al-Asr. Mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa fasih membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Siswa dapat menjabarkan dan menerima kebenaran kisah Nabi Lut alaihi salam. 3. Siswa dapat menyebutkan pesan-pesan pokok dalam surat Al-Asr. Membaca, menulis, menghafal surat Al-Asr. Membaca Al-Quran harus dilakukan dengan fasih dan benar, sesuai dengan harokatnya. Lafalkan dengan fasih surat Al-Asr berikut ini. Ingat, jangan lupa membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. Surat Al-Asr terdiri atas 3 ayat. Al-Asr artinya adalah masa atau waktu. Surat Al-Asr termasuk jenis surat pendek. Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Surat Al-Asr di dalam Al-Quran merupakan surat yang ke-103. Mari sama-sama kita melihat tayangan tentang surat Al-Asr. Jangan lupa diikuti dan diperhatikan bacaannya ya. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal Asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Kandungan surat Al-Asr. Surat Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Manusia yang menyia-nyiakan waktu yang ia miliki, maka ia akan mengalami kerugian. Karena waktu yang telah berlalu, sedetik pun tidak akan dapat dikembalikan. Karenanya kita harus mengisi waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, surat Al-Asr mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Disiplin adalah kunci keberhasilan seseorang. Hanya manusia disiplinlah
yang dapat meraih kesuksesan. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kebenaran. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kesabaran. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Berikut contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pergi ke sekolah tepat waktu. 2. Sholat tepat waktu. 3. Bertanggung jawab mengerjakan tugas. 4. Memakai seragam sekolah. 5. Mematuhi semua peraturan baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. 6. Melakukan ibadah lain sesuai waktunya. 7. Bangun tidur tidak terlambat. 8. Laki-laki sholat berjamaah di musola atau masjid. Contoh perilaku ini masih banyak yang lainnya ya. Hikmah menghargai waktu. Fasyadidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wal rauhati wasyai'in minal duljati. Hendaklah kalian beramal dengan sempurna. Jika tidak mampu berbuat sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikan, ada pahala di balik amal yang terus-menerus di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Meneladani Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah putra saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim alaihi salam dari negeri Babylon ke negeri Syam. Tetapi tidak lama kemudian mereka karena desakan penghidupan memaksanya untuk berpisah. Nabi Lut alaihissalam lalu menetap di sebuah negeri yang bernama Sadom. Beliau diutus Allah ke negeri Sadom yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah. Mereka bangsa yang tidak tahu malu, bangsa yang bergelimangan dengan kejahatan, perampokan, dan pembunuhan. Penduduk negeri Sadom menganiaya sesama manusia dan gemar bermaksiat. Bahkan tidak seorang pun yang dapat lalu lalang dengan aman di sana. Jika mereka diberi nasihat dan diperingatkan akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut alaihissalam berdakwah dengan gigih dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain di negeri Sadom. Nabi Lut alaihissalam mengajak masyarakat Sadom kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sejauh itu pula dakwanya ditolak, dicemooh, bahkan Nabi Lut ditantang ketika Nabi Lut alaihissalam mengingatkan mereka akan siksa Allah.
Kaumnya kembali mengejek dan menantang agar didatangkan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membuktikan ancamannya, di mana para malaikat yang juga menjadi tamu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengabarkan kelahiran Ishak, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke negeri Sodom. Mereka menyamar menjadi 3 orang pemuda tampan. Mendengar bahwa negerinya didatangi pemuda tampan, masyarakat Sodom tertarik. Mereka mempunyai perilaku buruk, yaitu menyukai sesama jenis. Mereka mengikuti nafsunya untuk melihat 3 pemuda tampan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengazab mereka dengan menjadikan mata mereka buta. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan negeri Sodom. Nabi Lut alaihissalam mengajak serta seluruh keluarganya. Namun istri Nabi Lut alaihissalam termaksud dalam golongan durhaka, enggan mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Dia pun termaksud orang yang dibinasakan seperti penduduk Sodom lainnya. Setelah mendengar ejekan dari mereka, Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Ankabut ayat 29. Qala Rabbi anshurni alla qaumil mufsidin. Dia Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu." Doa Nabi Lut alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengazab mereka dengan menjadikan gempa yang sangat dahsyat disertai angin yang sangat kencang dan hujan bebatuan. Kaum Sodom pun musnah tak tersisa. Itulah azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kaum yang ingkar, seperti terdapat di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 26. Wa amtarna alaihim mataran fasyamatarul munzarin. Dan kami hujani mereka kaum Lut dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sekarang mari kita sama-sama melihat tayangan tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya, bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah kota bernama Sodom yang terletak di negeri Al-Gaur, dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Penduduk kota ini atau kaum Sodom banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih terjadi perampokan atau penyamunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun.
Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Shh, bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku. Aku bosan sekali mendengar Lut mengoceh tentang keimanannya itu. Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut. Wahai kaumku, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan mulia ini. Jadi, engkau kemari minta upah kepada kami? Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segera bertaubatlah kalian. Kemudian, Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Tidak sekali dua kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut. Namun Nabi Lut tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom. Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari jenisnya dan meninggalkan istri-istri mereka. Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wahai Lut, mengapa engkau selalu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri. Jangan menghalang-halangi kami. Kali ini Nabi Lut sangat geram melihat kelakuan kaumnya. Namun beliau mencoba menahan amarahnya. Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kami. Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini sangat sulit diperbaiki karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Maka dengan mudah hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu? Di mana akal sehat mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Di sisi lain, penyimpangan seksual semakin terang-terangan dilakukan. Wahai kaumku yang malang, sebelum azab Allah tiba kepada kalian, segeralah kalian bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Omong kosong semua itu, wahai Lut. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut tidak habis pikir dengan permintaan kaumnya. Kemudian dalam keputusasaannya, beliau memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan. Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut, kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka.
Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Hah? Jadi kalian... Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya, wahai Lut. Kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya, mereka adalah tamuku. Maka janganlah kamu mempermalukanku. Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Banyak bicara, minggir kau. Atas perbuatan kaum Sodom ini, para malaikat itu membuat buta mata mereka. Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak. Ini apa yang terjadi? Sepeninggal kaumnya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga, Nabi Lut berserta anak-anak dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 82. Maka, tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan teladan. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman atas pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.